Sebentar, izin aku mau bertanya, kenapa nama kita Sabar dan Subur? Orang yang sabar pasti hatinya akan subur. Orang yang subur pasti hatinya sabar. Orang yang sabar adalah orang yang omongannya tidak kasar. Orang yang sabar pastilah orang yang pintar. Orang yang sabar tidak akan mungkar. Orang yang sabar tidak akan makar. Orang yang sabar tidak hanya mencari dolar. Karena orang sabar selalu berikrar. Kebijakan dilaksanakan dengan benar untuk memakmurkan masyarakat bersama Partai Golkar. Wow, malam ini kita sowan di DPP Partai Golkar. Partai Golkar adalah partai golongan karya, betul. Tapi juga ada makna yang lain. Makna lain bagaimana? Golkar kalau dijabarkan hurufnya G O L K A R. G artinya gotong royong untuk membangun nusa bangsa sehingga adil dan sejahtera. Yang kedua O, organisasi ini mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. L, loyal dan penuh tanggung jawab, patuh terhadap undang-undang demi kemakmuran nusa dan bangsa. K, konsisten dalam mengemban amanah rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Acara wayangan malam ini adalah wujud cinta kasih Partai Golkar kepada masyarakat semuanya. Yang terakhir R, ramai, gayeng, penontonnya banyak, meriah karena dalamnya Ki Cahyo Kuntadi. Wow. Wayang yang digelar pada malam hari ini dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Kang Sabar, apa doa terbaik untuk Golkar, Kang? Di Subur ulang tahun yang ke-61, angkanya 6 dan 1 dijumlah menjadi 7. Semoga tujuannya terwujud, yaitu Golkar solid, Indonesia maju. Lalu pada malam hari ini lakonnya apa, Kang Sabar? Lakon atau cerita adalah Semar membangun kayangan, dan semua orang sudah tahu bahwa Semar adalah bapak pembangunan yang patut menjadi pahlawan nasional. Aku sering mendengar lakon Semar membangun kayangan. Tiap malam di YouTube itu ada lakon Semar membangun kayangan. Loh, kamu jangan salah. Alur cerita lakon Semar membangun kayangan ini nanti lain daripada yang lain. Lakon ini menceritakan sosok Kiai Semar yang menyatukan antara pejabat dan masyarakat untuk berdoa bersama, memohon kepada Ilahi
untuk ketentraman, perdamaian kepada Sang Pencipta dengan ditandai menanam pohon beringin yang wujudnya adalah seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi di dalam lakon Semar Bangun Kayangan, Semar akan menanam pohon beringin seperti ini. Betul. Ini maknanya apa? Kenapa kok ini persegi 5? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya bagaimana? Bingkai persegi 5 adalah berarti kita semuanya harus taat dan juga berlandaskan Pancasila. Ini ada padi dan juga kapas. Apa maknanya padi kapas? Padi kapas lambang kesuburan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah ada pohon beringin. Pohon beringin bermakna selalu melindungi, mengayomi, dan sebagai tempat berteduh untuk semua masyarakat siapapun juga. Kalau saya hitung bunga kapas akarnya yang tergantung ini jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan butir-butir padinya ada 45. Semua itu maknanya apa? Semua itu melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45, yang mana walaupun bagaimana saja negara yang besar, partai yang besar tidak akan pernah lupa terhadap jasa-jasa para pahlawannya. Lalu warna dasarnya kuning biasanya. Itu maknanya apa? Kuning adalah kejayaan, bukan hanya kejayaan Partai Golkar, namun juga kejayaan seluruh masyarakat Indonesia yang akan menuju zaman keemasan. Kang Sabar, menurutku ini hal yang sangat luar biasa. Semoga cita-cita Kiai Semar sebagai bapak pembangunan yang bangun Kayangan bisa terlaksana dengan baik. Ya, tapi setiap tujuan yang baik itu pasti ada godaan dan rintangan. Betul. Sebentar, Kak. Sekarang aku mau tanya. Biasanya kalau pentas wayang kulit itu menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa wayang. Tapi kenapa kepada malam hari ini kita menggunakan bahasa Indonesia? Dik Subur, ketahuilah, wayang Indonesia telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai karya agung warisan budaya dunia tak benda pada 7 November 2003. Hari wayang dan juga ulang tahun Golkar bulannya sama, yaitu di bulan November. Itu adalah seperti istilah orang Jawa, tumbuh entuk tutup. Ya hari wayang, ya hari ulang tahun Golkar. Maka setiap ulang tahun Golkar kok tidak nanggap wayang, itu salah besar. Oh begitu ya. Selain itu Dik Subur, wayang adalah seni budaya yang sudah mendunia dan selalu menyampaikan pesan moral melalui cerita. Dan zaman sekarang jarang anak muda yang paham terhadap bahasa wayang
apalagi Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bapak Bahlil. Beliau adalah orang Papua, tentu tidak mengerti bahasa wayang. Maka ini sebagai jembatan. Orang Papua kenapa kok menanggap wayang Jawa? Karena Bapak Bahlil istrinya orang Sragen, yang artinya antara Papua, Sragen dan seluruh Indonesia satu tujuan, satu ikrar, satu tekad bersama Partai Golkar memajukan Indonesia yang tercinta. Bhinneka Tunggal Ika. Betul, memang seperti itu. Ini sebagai jembatan agar wayang bisa dipahami dan dinikmati oleh semua orang, semua kalangan, sehingga wayang tetap eksis, dicintai semua kalangan, seperti pada zaman era Orde Baru dulu. Wah, zaman Orde Baru dulu, zaman dulu sering wayangan. Padahal wayangan itu tontonan yang ada tuntunan dan menggunakan tatanan. Oleh karena itu di era Orde Baru masyarakat tentram karena semua mempunyai pedoman budaya Jawa, yaitu wujudnya wayang tersebut. Piye kabare bro? Penak zamanku toh? Ya betul. Wah, Pak Sabar, gimana? Aku jadi penasaran bagaimana lakon Semar Bangun Kayangan ini nanti. Oke, oleh karena itu, ayo rakit ngetukke laku ning sanggit. Mari kita simak sang bapak pembangunan Semar Bangun Kayangan.
Kacampo samya medali pepet wilating rata dakwang kumenguncang bencang sangat simidjo lapinyo ngedali wos Kawula nuwun sewu Kanjeng Ibu Bathari Durga Paduka wanter hamiji dumateng ingkang putra kula pun Prabu Renggani Sura saking negari Parangake Balelan dumadong dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga Prabu Renggani Sura
Apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake? Yektine ana bab wigati nang bakal ndak babar. Kripalungguhan iki donya dedrek jagat borek merga tingkahe menungsa sing wis kakehan umur ora ana liya kejaba ya mung Semar Badranaya. Semar kuwi wis marambah makaping-kaping anggone mbangun kayangan. Pendak biar Semar mbangun kayangan ning Ripalungguhan iki semune rada beda. Merga carane Semar mbangun kayangan kejaba nglumpukake marang para kiai alim ulama, para sentana praja lan kabeh para kawula ngamarta uga ditengeri kanthi nandur. Ya kuwi wit mandira utawa wit ringin ingkang ana tengah desa Klampis Ireng. Mula Ripalungguhan iki ana jejiban sing kudu ndok tindakake. Kowe nganti prawadya bala sawetara budhal marang Karang Kadempel. Perintahe Durga sepisan batalno Semar anggene mbangun kayangan angka 2 ringin sing ditandurna tengah desa mara gage rubuhna. Yen ndedhela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidal bincang menapa. Nadyan to sambung obor colok lintang rambatan pundak. Budhal dina iki sandrane wadya balang ndak sawang kaya mliwis ingkang nungsung banyu.
Ayo kabeh do metu aja mung dekem wae neng Taman Lawang. Ayo do budal yo. Budal neng kantor DPP Partai Golkar. Nadyan to wis suwe ora wayangan parandene sing mirsani semene akeh tegese penonton wayang Jakarta adalah penonton terbaik di Indonesia. Numpak tronton nggo wadah cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Numpak tronton panas-panas. Muga-muga penonton utange lunas. Hei, hei. Muga-muga penonton sing mirsani nganti tancep kayon, nganti tutup lakon, diparingi tutup anggene momong karo anak putu. Ewadine bar limbukan kok mulih, muga-muga tambah akeh anake. Mirsani semene akeh, eneng sing pancen pengin mirsani lakon, ana sing pengin mirsani cerita, ana sing pengin mirsani wejangan, ana sing pengin mirsani karawitan, ning sebagian semene akeh teka ning kene butuhe mung arep mentelengi sinden. Wonge teka
Aduh, Beb. Kamu jangan khawatir. Aku pamit mau bekerja dulu. Bekerja? Lu mau kerja kemana? Loh, aku mau berangkat ke kantor DPP Golkar. Ah, kamu bohong. Aku udah bisa nebak deh. Kamu pamitnya ke DPP Golkar. Jangan-jangan malah ke Kramat Tunggak kamu nih. Kamu jangan salah. Kamu jangan salah. Kamu jangan berkata seperti itu. Aku benar-benar mau ke DPP Golkar nonton wayang. Sumpah deh. Beneran? Bener. Udah deh kalau gitu, sebelum kamu pergi, aku mau buatin pantun buat kamu. Oh, bagaimana pantun mudik? Naik dokar ke Jakarta. Cakep. Semoga Partai Golkar tetap jaya sepanjang masa. Tepuk tangan. Ada lagi loh, Beb. Masih ada lagi? Ada dong. Wah, 2 kali. Kamu memang sukanya 2 kali toh kamu itu? Naik dokar ke jalan layang. Tiap ulang tahun Partai Golkar tetap nanggap wayang. Terima kasih, terima kasih. Aku juga punya pantun, Bri. Masa sih? Nah, Naik dokar harinya Jumat, cakep. Partai Golkar tetap mengayomi masyarakat. Lagi. Hah? Janji terakhir sih ini. Kamu punya pantun lagi? Iya. Apa coba? Bang Kamit ke Banyumas, cakep. Ya sing cakep ya aku ora. Iya. Semoga Golkar. Diulangi dulu, diulangi dulu. Oke. Bang Kamit ke Banyumas. Cakep. Semoga Golkar solid untuk Indonesia emas. Bagus. Tepuk tangan. Bagus. Kamu memang istriku yang paling cantik. Walaupun sebenarnya aku tahu setiap aku pergi pasti banyak laki-laki lain yang selingkuh sama kamu. Aku tahu kamu itu wanita yang mudah bosenan. Ya enggak? Enggak, aku tuh enggak nakal. Kamu yang nakal, Beb. Oke. Ya sudah, tidak ada gunanya kita bertengkar. Kita harus saling mencintai. Yang namanya mencintai artinya adalah kita tidak hanya tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana kesiapan kita, keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Sayang, kamu sosok banget sih. Ya, aku berangkat dulu ya, Dek. Ya udah, hati-hati ya sayang. Jangan nakal. Awas kamu kalau nakal. Apalagi kalau kamu ke lokalisasi. Awas kamu. Apa? Awas kamu kalau sampai ke lokalisasi. Sumpah aku tidak akan ke tempat lokalisasi. Kan zaman sekarang sudah ada online. Ah, jahat. Ada apa? Ayo kita ke DPP Golkar. Mau ngapain? Lihat wayang ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Di sana ada bintang tamu Cak Percil dan juga Niken Salindri. Niken Salindri? Iya. Yang menghadirkan Niken Salindri siapa? Siapa lagi kalau bukan Bapak Sekjen Pak Sarmuji yang cinta 10 hati kepada Niken Salindri. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu tidur dulu. Hah?
Kamu tidur dulu. Apa nggak salah Pak? Biasanya yang bapak itu gampang tidur toh. Enggak, malam ini aku nggak tidur cuma sampai jam 2 kok ini nanti kok. Tidur, bubuk, Hah? bubuk. Bobo? Ya. Bapak, Ngopo? anuku didulek karo liye. Pindah senengane bola bali ora ganggu karo cah cilik. Iki bocah mesake, mbok iki minggat gawa wong. Senengane ganggu nek ana pecah sirahmu kowe. Ayo melu Pak. Ayo melu Pak. Lihat wayang sambil minum kopi panas, dan kalau ada keberuntungan bisa mendapatkan door prize. Setelah minum kopi panas, enaknya harus merokok dulu. Yang menyumbangkan terbanyak APBN Indonesia karena cukai rokok. Maka dari itu, kalau menjadi orang Indonesia yang baik, maka merokoklah. "15 orang Indonesia mati karena merokok," itu menurut dokter. 50% orang Indonesia mati karena merokok menurut ahli kesehatan. Jadi yang 85% mati karena tidak merokok. Orang yang merokok penyakitnya cuma paru-paru. Namun kalau nggak merokok penyakitnya rupa-rupa. Merokoknya kedal-kedul ya pancen anak buahnya Pak Yuliatmono. Ya mesti perlu metu lagi lo selange semene.
Thank you.